time to time is there, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! See with me how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Let us sing from the beginning. The splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wrapped Himself in light, and darkness tried to hide, and trembled at His foot, How great is our God! Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, name above all names, You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, Oh, You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God.
bersama. Sing with me, how can bersama. And all will sing how can bersama. And my heart will sing how can Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy. You are in the heart will sing Pasal 2, Khotbah 3, 1 Yohanes 2 ayat 7-11. Apakah Anda hidup di dalam perintah Allah? Apakah Anda hidup di dalam perintah Allah? 1 Yohanes 2 ayat 7-11. Saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Rasul Yohanes adalah seorang yang sudah mencapai pemahaman yang baik mengenai kasih Allah. Ia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan, Anak Allah. Ia adalah orang yang paling dalam merasakan kasih Tuhan, dan yang memberikan kesaksian yang sangat jelas mengenai kasih ini kepada kita. Tuhan sudah meninggalkan tahta kemuliaan dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa dunia ini. Rasul Yohanes percaya bahwa Tuhan datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk menyelamatkan semua manusia dari segala dosanya, dan bahwa ia secara pribadi menanggung derita, kutuk, hinaan, cacian, kematian,
dan hukuman atas dosa yang seharusnya kita pikul. Dan karena Yohanes dengan itu percaya kepada kebenaran keselamatan yang diberikan Yesus kepadanya, ia bisa diselamatkan dari segala dosanya. Rasul Yohanes sangat memahami betapa ia sangat berterima kasih atas keselamatannya dari dosa dan betapa besar kasih Tuhan kita. Yohanes tahu, dengan kata lain, betapa besar pengorbanan yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkan dia, dan betapa dalamnya ia mengasihinya. Adalah karena ia mengenal kasih Yesus dengan baik, sehingga ia menuliskan surat ini kepada semua orang-orang kudus. Selain Injil Yohanes dan ketiga suratnya, yaitu 1, 2, dan 3 Yohanes, Rasul Yohanes juga menuliskan kitab Wahyu. Kepadanya lah Yesus paling banyak menyatakan diri. Melalui Rasul Yohanes, lebih dari semua murid yang lain, Allah menjelaskan kepada kita betapa besar kasih-Nya kepada kita. Ini memberikan kesaksian kepada kita akan kenyataan bahwa Rasul Yohanes memiliki pengetahuan yang sangat besar akan kasih Allah. Jadi, Yohanes Pembaptis disebut sebagai Rasul Kasih karena Rasul Yohanes adalah seseorang yang mengenal kasih Allah lebih dari semua yang lain. Ia memberikan kesaksian yang paling banyak akan kasih itu. Tidak melebih-lebihkan kalau melihat 1 Yohanes sebagai kitab kasih. Biasanya kita menunjuk kepada 1 Korintus 13 kalau berbicara mengenai pasal kasih. Pasal ini tentu saja memang banyak juga berbicara mengenai kasih. Tetapi orang yang memberikan kesaksian mengenai kasih Yesus dalam banyak aspeknya adalah Rasul Yohanes ini. Karena ia tahu betul bagaimana Yesus sungguh-sungguh mengasihi orang-orang kudusnya. Yohanes adalah orang-orang yang memberikan kesaksian akan kasih Tuhan. Rasul Yohanes adalah orang yang berbicara mengenai kasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-20 ia mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan di sini, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Yohanes mengatakan bahwa mereka yang sungguh-sungguh sudah mengenal kasih Allah dan sudah menerima kasih ini tidak menghadap Allah di dalam ketakutan, tetapi dalam sukacita yang besar, dan bahwa mereka juga akan mengasihi saudara dan saudari yang sudah menjadi umat Allah. Ini karena kita semua sudah mengenakan kasih Allah. Inilah sebabnya ia mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikianlah, tema utama di dalam 1 Yohanes adalah kasih Allah. Dan Yohanes menyimpulkan bahwa kristalisasi dari kasih Allah ada di dalam Injil air dan Roh. Ia menyebutkan mengenai dua tema itu di dalam suratnya. Dan akhirnya di dalam pasal 5, ia menjelaskan mengenai Injil air dan Roh yang telah kamu dengar dari mulanya. 1
1 Yohanes 2 ayat 24. Apakah perintah baru Allah kepada kita? Ini berbicara mengenai kasih Allah dan memerintahkan agar kita hidup di dalam kasih ini. 1 Yohanes 2 ayat 8 mengatakan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Sebelum kita dilahirkan kembali, kita menjadi orang-orang berdosa yang tidak mengenal keselamatan dan yang tidak menerima pengampunan dosa kita. Kita tidak mengenal Allah dan kebenaran. Kita bukanlah anak-anak Allah tetapi anak-anak kegelapan, dan hanyalah benih pelaku kejahatan. Karena itu, kita tidak bisa saling mengasihi di dalam kebenaran. Kalau mereka yang tetap menjadi anak-anak kegelapan dan belum datang kepada terang, kebenaran bisa mengasihi sesamanya, saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling mengutamakan sesamanya, maka hal ini akan menjadi luar biasa dan aneh. Jujur saja, tindakan itu adalah kemunafikan saja. Namun, sekarang, kita mengetahui bahwa kegelapan sudah berlalu dari terang yang benar bersinar atas kita. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang sudah menerima kasih dan keselamatan darinya. Tidak lain dari Anda dan saya, yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh, yang adalah anak-anak Allah. Bagaimana kemudian, sebagai anak-anak Allah, kita bisa saling membenci? Mereka yang saling membenci akan menjadi pendusta di hadapan Allah. Kalau kita memang umat Allah, kemudian kebencian tidak akan pernah muncul di dalam hati kita. Sementara kita mungkin menyatakan kesalahan, kekeliruan orang lain, dan salah langkah dalam perhatian kita, saling menegur atas kegagalan itu, dan saling mendorong sesama untuk bertobat, adalah dosa kalau kita pada dasarnya saling membenci di dalam hati kita untuk menyingkirkan sesama kita, mengecam dan menghakimi sesama kita. Di dalam keluarga orang-orang yang dilahirkan kembali, dengan kata lain, kita mungkin memiliki rasa kurang enak kepada sesama dalam sementara waktu. Tetapi kita tidak bisa sungguh-sungguh membenci saudara dan saudari kita, umat Allah dan hamba-hambanya, dari kedalaman hati kita. Bahkan dunia juga punya semboyan, hukum pelanggarannya, kasihani pelanggarnya. Perkataan ini tentu saja berasal dari kecenderungan bagi semua manusia untuk main hakim sendiri. Sementara pada kenyataannya, pengadilan adalah satu-satunya lembaga resmi untuk menghakimi kejahatan. Kalau kita memang mengenal dan percaya kepada terang dari Allah, kalau kita memang sudah diampuni dari segala dosa kita karena mengenal dan percaya kepada Injil air dan roh, kalau kita mengerti bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita, dan kalau Anda juga mengenal dan percaya kepada kasih Allah yang sudah menyelamatkan Anda ini, maka kita tidak akan bisa saling membenci. Karena itu, kalau seseorang membenci saudara dan saudarinya di dalam hatinya, maka ia adalah seorang pendusta di hadapan Allah. Bahkan sebelum kita dilahirkan kembali, Allah memberikan kepada kita perintah untuk mengasihi. Allah sudah melarang kita untuk melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan terpuji. Sesuai dengan perintahnya, kita harus melakukan semuanya itu di hadapannya dan sesama kita, yaitu kita harus taat kepada apa yang diperintahkannya kepada kita. Jangan memiliki ilah lain di hadapanku. Sembahlah
kasihi, dan muliakan Allah saja. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, melakukan perzinahan, mencuri, dan memberikan kesaksian palsu akan sesamamu. Meskipun Allah sudah mengatakan dengan jelas bahwa kita harus hidup menurut perintah itu, kita tidak bisa melakukannya. Kita pada dasarnya tidak mampu hidup demikian. Tetapi Rasul Yohanes sekali lagi mengatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah yang baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 1 Yohanes 2 ayat 7-8. Ia mengingatkan kita sekali lagi bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Apakah pokok terbesar yang dituliskan Alkitab? Tentang kasih Allah. Kasih Allah kepada kita adalah demikian. Tuhan datang ke dunia ini dan menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan Roh. Kasih ini yang diberikan Allah kepada kita adalah kasih yang paling besar dan mendasar yang memampukan kita memiliki kasih yang benar kepada sesama kita. Karena kasih ini, kita bisa memiliki segala jenis kasih. Kasih gembala kepada orang-orang kudus, kasih saudara dan saudari kepada Allah, kasih yang kita miliki kepada gembala kita dan kepada saudara dan saudari kita. Ini bukan kasih kedagingan, tapi kasih rohani, karena semua berasal dari kasih Allah yang terbesar kepada kita. Adalah di dalam kasih Allah ini, di dalam Injil air dan Roh, bahwa kita mengalami semuanya itu. Persekutuan yang benar ditemukan hanya di dalam kasih rohani ini. Karena keberadaan kita hanya dimungkinkan di dalam kasih Allah, adalah karena kasih Allah ini kita bisa makan, minum, tertawa, berbicara, bernafas, dan melanjutkan kehidupan kita. Adalah karena kasih Allah begitu limpah sehingga kita bisa bernafas di dunia ini dan merasakan kasih-Nya. Di dalam kasih Allah, kita sudah menerima berkat rohani dari surga. Karena Yesus sendiri mengasihi kita, dengan kata lain, Anda dan saya menjadi anak-anak Allah dan hidup di dalam damai. Inilah sebabnya kita harus semakin saling mengasihi. Semua teguran dan perintah Allah pada dasarnya berakar dari kasih-Nya. Jadi ketika kita melihat saudara dan saudari kita yang lebih lemah, kita kemudian memiliki perhatian dan kasih yang lebih dalam untuk mereka. Tetapi mereka yang hatinya dikeraskan di hadapan Allah, ditegur lebih keras di dalam kasih-Nya. Bagi orang-orang yang demikian, adalah kasih Allah bagi kita untuk menegur mereka dengan keras, memahami mereka, dan bahkan menghukum mereka dalam rangka mengembalikan hati mereka kepada Dia. Membiarkan mereka, bahkan kalau mereka jelas sedang menuju ke jurang, bukanlah kasih Allah. Namun, kasih Allah adalah yang mencegah mereka menuju kepada kebinasaan mereka sedapat mungkin. Anda perlu memahami bahwa menunjuk kesalahan sesama orang percaya di dalam Kristus tidak berarti membawa kesengsaraan kepadanya, namun justru menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Hati yang peduli kepada sesama, itulah yang disebut kasih. Ketika seseorang menyambut orang lain di bibirnya, tetapi hatinya penuh dengan permusuhan dan maksud jahat, maka ia tidak ada di dalam kasih Allah.
menunjukkan kebaikan dengan dalam kasih Allah, dengan motivasi yang gelap dan buruk bukanlah kasih Allah. Ketika orang yang demikian, yang mengatakan kalau ia mau melakukan sesuatu untuk kita, tetapi justru kemudian mencuri segala sesuatu yang kita miliki, lalu melarikan diri, kita tidak mengatakan bahwa kejahatannya hanya dilakukan ketika ia melarikan diri, tetapi dari sejak saat pertama kalinya ia meletakkan jebakannya untuk menjerat kita. Untuk saling memperhatikan dari dasar hati kita adalah yang tercakup di dalam kasih Allah. Dari hati kitalah muncul kasih itu. Kalau hati kita memendam maksud jahat, kemudian meski maksud jahat itu tidak ditunjukkan dalam tindakan kita, hal itu masih merupakan kejahatan. Tuhan mengatakan, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 24-25. Ini berarti bahwa ia sudah menempatkan mereka yang lemah, yang tidak bisa hidup tanpa kasihnya, bahkan sebagai yang lebih berharga di dalam gerejanya. Kita harus saling memperhatikan sebagai umat Allah, dan kita harus berdoa bagi mereka semua yang belum dilahirkan kembali. Kita harus berdoa bagi gereja, tubuh Kristus, bagi saudara dan saudari, dan bagi para hamba Allah. Semua doa itu berasal dari kasih Allah. Ini karena kita ingin agar semua orang kudus bisa bertumbuh di dalam kasih Allah. Kita berdoa untuk semua hal itu, karena ketika orang-orang kudus berkembang di dalam tubuh dan rohnya, itu menjadi berkat bagi kita para hamba Allah. Karena menjadi sukacita bagi Allah ketika umatnya, baik secara tubuh dan jiwa. Dan inilah sebabnya kita berdoa bagi mereka di dalam sukacita. Juga karena sukacita dari saudara dan saudari kita tidak lain juga dari sukacita gereja kita. Kita berdoa untuk mereka dengan harapan yang terbaik dari lubuk hati kami. Semua hal itu harus digenapi di dalam iman akan kasih Allah. Tanpa kasih Allah ini, tidak ada seorang pun yang kita lakukan yang memiliki makna. Saya tidak ingin ada anggota keluarga Allah yang tersesat. Saya tidak akan pernah menginginkan Felicidad, felicidad desnudar agam is able in His name
we overcome, for the Lord our God is able. God is with us, He will make us stand and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us. He will never